Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Bapa Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih pada pagi ini kami masih dimungkinkan untuk ada sebagaimana adanya. Pada saat ini mengawali seluruh aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, memampukan kami, agar firman yang akan kami baca dan kami renungkan, boleh kami pahami, terlebih kami terus melakukannya dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 4 ayat 1-9. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberitahukan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ketika aku masih sebagai anak bagi ayahku, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Raihlah hikmat, raihlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaga. Permulaan hikmat ialah raihlah hikmat, dan dengan segala yang kau raih, raihlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikan. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan untaian bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Amin. Tema perenungan kita pada saat ini, didikan hari ini berkat untuk masa depan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita baru menyadari nilai sebuah nasihat setelah waktu berlalu. Ketika masih muda, teguran orang tua atau guru mungkin terasa membatasi dan juga membosankan. Namun, seiring bertambahnya usia, kita mulai melihat bahwa banyak keputusan bijak dalam hidup justru lahir dari didikan yang pernah kita terima. Didikan yang benar ibarat benih yang ditanam hari ini. Mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi suatu saat akan tumbuh menjadi pohon yang memberi keteduhan. Itulah sebabnya nasihat dan pengajaran yang baik sangat berharga bagi perjalanan hidup seseorang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Salomo, penulis kitab Amsal ini, mengajak anak-anak untuk mendengarkan didikan dan memperhatikan pengajaran orang tua. Ia bahkan menceritakan bagaimana ia sendiri dahulu menerima nasihat dari ayahnya, Daud. Inti dari nasihat itu sangat jelas. Raihlah hikmat, raihlah pengertian, dan jangan tinggalkan. Hikmat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat berharga, bahkan yang terutama dalam hidup. Orang yang memeliharanya akan dipelihara, dijaga, dan akhirnya dihormati dalam hidupnya. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari, didikan yang berpusat pada hikmat Tuhan akan membawa seseorang berjalan pada jalan yang benar.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang kita tanam hari ini akan sangat mempengaruhi hari esok. Bagi kita sebagai orang tua, pendidik, bahkan pemimpin, setiap nasihat dan teladan yang diberikan kepada generasi muda adalah bekal bagi mereka untuk hari esok. Bagi setiap orang percaya, mendengar dan memegang hikmat Tuhan juga merupakan pilihan yang menentukan masa depan. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat, tetapi seiring waktu, hikmat itu akan menuntun langkah kita. Didikan yang benar hari ini dapat menjadi berkat yang terus dirasakan dalam perjalanan hidup di masa depan. Maka dari itu, jaga dan peliharalah hikmat dari Allah yang terus membawa kita pada masa depan yang lebih bermakna. Roh Kudus kiranya terus memampukan kita untuk semakin memahami firman ini, terlebih terus menghidupinya dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas waktu yang Kau karuniakan, kami boleh membaca juga merenungkan firman-Mu. Tentu ya Tuhan, kami ini terbatas untuk memahami firman-Mu ini. Olehnya itu, kami terus datang memohon kepadamu, sekiranya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk semakin memahami, terlebih terus melakukannya dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Ya Allah ya Tuhan kami, pada saat ini kami berdoa untuk semua umat-Mu dimanapun berada, semua warga jemaat dimanapun Tuhan membawa mereka pada saat ini, dalam kehidupan, pekerjaan, usaha, pendidikan, kiranya kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi. Segenap orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan. Juga kami berdoa untuk segenap anak-anak muda dalam masa muda, dalam perjuangan, kiranya Tuhan senantiasa menolong. Segenap anak-anak dalam pertumbuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam proses pertumbuhan, biarlah semakin hari semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Sebagai orang tua, kiranya Tuhan terus memampukan, Tuhan yang senantiasa memberi hikmat, kekuatan, kesehatan kepada mereka, sehingga boleh terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan terus mengandalkan Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, berdoa untuk pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke pelosok, terkhusus di Tanah Toraja ini. Kiranya hikmat Tuhan boleh senantiasa menjadi bahagian dari kehidupan mereka, sehingga boleh senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan terus mengandalkan Tuhan. Kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, terus layakkan kami untuk datang kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.